Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, kali ini aku mau bahas materi tentang persamaan trigonometri yang adik-adik pelajari saat ini di kelas 11 semester 1 materi matematika peminatan. Sebelum kita lanjut ke materi inti dari persamaan trigonometri ini, aku mau jelasin lagi materi prasyaratnya. Setelah kalian paham dengan materi prasyaratnya nanti, baru deh kita lanjut ke materi intinya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita saksikan pembahasan berikut. Sebelum aku masuk ke penjelasan persamaan trigonometri, aku mau jelasin dulu ke kalian tentang materi prasyaratnya, yaitu nilai sudut atau besar sudut dalam satu putaran penuh ini. Satu putaran penuh ini kan ada 360 derajat, ya, dibagi menjadi 4 kuadran, 1 sampai 4. Lalu untuk nilainya, kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Lalu kuadran 4 dari 270 derajat sampai ke 360 derajat. Lalu yang positif di kuadran 1 itu semuanya ya. Sin, cos, tan semua positif. Di kuadran 2 yang positif itu hanya sin. Kuadran 3 hanya tan. Dan kuadran 4 hanya cos. Nah, biasanya aku pakai cara cepat ini ya. Semua sindikat tangan kosong. Oke, cara cepatnya seperti itu. Tinggal dihafal saja semua sindikat tangan kosong. Selanjutnya ya, setelah kalian paham tentang nilai kuadran 1, 2, 3, dan 4, sekarang kita beralih ke besar sudut istimewa. Kalau sudut istimewa itu untuk kuadran 1 dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, kalau nilai sin itu di kuadran 1 nilainya naik dari 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1. Kalau cos itu nilainya menurun atau bisa kita bilang kebalikan dari sin ya. Kita mulai dari 1, lalu 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, 0. Untuk tan sendiri, kalau kalian tidak hafal, ini kita ingat saja identitas trigonometri. Kalau tan X sama dengan sin X per cos X. Jadi nilai sin dibagi nilai cos. 0 dibagi 1 tentu saja hasilnya 0 ya. Kalau 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Nah, 1/2 dibagi 1/2 akar 3. 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Ini kan habis ya, jadi sisa 1 per akar 3. Kalau dirasionalkan kita kali akar 3 per akar 3. 1 kali akar 3 itu 1 akar 3. Lalu akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Jadi jawabannya 1/3 akar 3. Jadi nilainya nilai tan dari 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Selanjutnya 45 derajat 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2. 1. Kalau tan 60 derajat 1/2 akar 3 dibagi 1/2. 1/2-nya habis jadi tinggal akar 3. Lalu 90 derajat itu 1 dibagi 0. Berapapun bilangan kalau dia dibagi 0, kecuali 0 ya. Kalau dia dibagi dengan 0 pasti hasilnya tak terdefinisi atau tak terhingga. Oke, semoga kalian paham ya. Jika kalian sudah hafal nilai dari kuadran 1, sudut-sudut istimewa dalam kuadran 1, maka kalian akan gampang mencari nilai dari kuadran yang kedua. Kalau kalian sudah paham yang ini. Contohnya, misalkan kita mau cari nilai sin 150 derajat. Caranya mudah, tinggal kayak gini aja.
150 derajat itu kan di kuadran 2, ya kan? Lalu nilai sin di kuadran 2 itu positif atau negatif? Positif ya. Oke, berarti jawabannya pasti positif nanti di sini. Selanjutnya, perhatikan lagi. Ini yang jadi patokan ya, garis horizontal ini. Sumbu 180 sampai 360 ini yang dijadikan patokan. Nah, kan 150 di soalnya. Artinya kita kurangi saja 180 kan batas maksimal dari kuadran 2 nih. Kurangi 180 dikurangi 150. Berapa? 30. Jadi sin 30. Sin 30 derajat berapa? 1/2. Oke, selesai. Oke, contoh lain. Cos 135 derajat. Sekarang perhatikan lagi, 135 derajat ini ada di kuadran berapa? Antara ini ya, artinya di kuadran kedua. Lalu perhatikan cos di kuadran kedua ini positif atau negatif? Karena yang positif hanya sin, berarti yang lain negatif. Berarti jawabannya nanti di sini pasti negatif. Oke, sekarang berapakah selisihnya dari 180 dikurang 135? Ya berapa? 45 derajat. Berarti jawabannya nanti di sini cos 45 derajat. Tapi pasti minus karena tadi di kuadran 2 yang positif hanya sin, cos itu negatif. Nah, berapa nilai cos 45? 1/2 akar 2. Selesai. Mudah kan? Itulah tadi materi prasyaratnya. Sekarang kita langsung masuk saja ke soal persamaan trigonometri. Bedanya dengan soal yang tadi, kalau yang tadi itu yang ditanyakan adalah nilai trigonometrinya berapa. Sekarang yang ditanyakan adalah besar sudutnya berapa kalau yang diketahui nilainya. Oke, soal yang pertama adalah untuk sin x sama dengan 1/2 akar 2. Untuk x-nya itu antara 0 sampai 360 derajat. Ini adalah rumus untuk mencari nilai x-nya atau nilai sudutnya berapa. Dan ini hanya berlaku untuk sin saja ya. Oke, sekarang kita perhatikan dulu sin x 1/2 akar 2. Ini kan nilainya positif, ya kan? Sinnya ini nilainya positif, 1/2 akar 2. Kita ingat kembali, nilai sin positif itu ada di kuadran berapa? Positif itu ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Oke, berarti jawabannya nanti ada 2 ya, ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Lalu tadi sin yang bernilai 1/2 akar 2 itu sin berapa? Sin 45 derajat. Oke, kita sudah punya. Jadi jawabannya nanti pasti kuadran 1 dan kuadran 2. Selanjutnya tadi nilainya adalah 45 derajat. Sin 45 derajat. 45 derajat ini sebagai A-nya ya. Jadi kita masukkan saja ke rumusnya. Rumus yang pertama dulu dicoba. Untuk K sama dengan 0, kita mulai dari angka paling kecil yaitu 0. X-nya sama dengan A-nya 45 derajat ditambah K-nya 0 dikali 360 derajat. Berapapun dikali 0 pasti hasilnya tetap 0. Ditambah 45 derajat, 45 derajat tetap ya. Apakah 45 derajat ini masuk di kuadran 1? Masuk ya, jadi ini jawabannya memenuhi. Selanjutnya kita coba lagi untuk K sama dengan 1.
K sama dengan 1. X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 360. 45 ditambah 360. Jawabannya adalah 5, 6 tambah 4, 10, 91. 405 derajat. Apakah ini masuk di kuadran 1 atau kuadran 2? Ternyata melebihi ya, artinya ini tidak memenuhi. Kalau K sama dengan 1 saja tidak memenuhi, apalagi K sama dengan 2, pasti nilainya lebih besar. Nah, maka kita lanjutkan lagi ke rumus yang kedua. Oke. Untuk K sama dengan 0, (180 derajat), ada X di depannya, dikurang A-nya tadi 45 derajat, ditambah K dikali 360. K-nya 0, 0 kali 360 tetap 0. Langsung saja saya tulis begitu ya. 180 dikurang 45, jawabannya adalah 135 derajat. Tambah 0 tetap 135 derajat. Apakah dia masuk di kuadran 1 atau kuadran 2? Ternyata masuk ya di kuadran kedua. Berarti ini juga memenuhi. Oke, sekarang cari lagi untuk K sama dengan 1. X sama dengan 180 dikurang 45 ditambah 1 dikali 360. Ini jawabannya 135 ditambah 360. 5 tambah 0, 5, 3 tambah 6, 9, 1 tambah 3, 4, 495 derajat. Wow, ini melebihi dari kuadran 2 ya. Artinya ini tidak memenuhi. Oke, jadi kita sudah punya himpunan penyelesaiannya, yaitu 45 derajat dan 135 derajat. Oke, selesai. Selanjutnya untuk soal kedua adalah cos X sama dengan 1/2 untuk batas X-nya dari 0 sampai 360. Rumusnya itu berbeda ya. Yang sama hanya di rumus pertama, tapi rumus keduanya ini berbeda untuk cos. Nah, cara memperhatikannya sama. Dari soalnya itu kita lihat cos X 1/2 nya ini kan positif. Nilai cos positif itu di kuadran berapa? Ingat tadi semua sindikat tangan kosong. Berarti yang positif itu di kuadran 1 dan kuadran 4. Saya tulis lagi ya supaya kita ingat 1 dan 4. Sekarang perhatikan lagi. Cos X sama dengan 1/2. Ingat lagi kembali nilai cos 1/2 itu cos berapa? Cos 60 derajat. Jadi kita tulis lagi cos X sama dengan yang nilainya 1/2 cos 60 derajat. Selanjutnya masukkan di rumusnya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan A-nya tadi 60 derajat ditambah K-nya kan 0. 0 kali 360 tetap 0. Jadi di sini 0. 60 tambah 0 tetap 60. 60 ini masih masuk di kuadran 1 dan kuadran
60 ini masih ada dalam batas wilayah ini ya, kan dari 0 sampai 360, dan dia masuk di kuadran 1, memenuhi syarat. Jadi ini memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 60 derajat tambah 1 dikali 360. 60 derajat ditambah 360 derajat, 420 derajat. Wow, ini melebihi dari batas ini. Jadi ini tidak memenuhi. Selanjutnya kita langsung saja ke rumus kedua ya, karena pasti kalau kita lanjutkan di sini nilainya tambah besar lagi. Jadi kita ke rumus kedua. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 60 derajat ditambah 0 dikali 360 tetap 0, minus 60 derajat. Ini minus, artinya dia tidak memenuhi syarat karena nilainya negatif, ya kan. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan min 60 derajat ditambah 1 kali 360, 360. Nah, 360 derajat dikurang 60 derajat, 300 derajat. Apakah ini memenuhi syarat? Memenuhi ya, karena dia masih dalam wilayah batasnya X ini, dan dia juga termasuk ke dalam kuadran keberapa itu kalau 300 derajat? Ya, antara 270 sampai 360, artinya kuadran keempat. Jadi kita sudah punya himpunan penyelesaiannya. Maka HP-nya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Oke, selesai. Nah, itulah tadi untuk rumus cos ya. Bagaimana dengan tan? Tan juga rumusnya berbeda. Khusus untuk tan X, cara mencari nilai X-nya itu A derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, ini rumus untuk tan ya. Caranya bagaimana? Caranya tetap sama tadi. Masukkan dulu K-nya 0, lalu K-nya 1. Seperti itu. Perhatikan syarat-syarat batasnya juga. Dan hasilnya akan didapat deh. Oke, sampai di sini ya penjelasan aku. Semoga kalian semua paham. Oke, itulah tadi penjelasan dari aku, dan semoga adik-adik semua paham ya. Memang penjelasannya agak panjang, tapi aku yakin kalian pasti mengerti. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Dan nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.